Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Elpina dengan NIM 8567527789, kelas 2A S1 PG PAUD Pokjar Muara II. Di sini saya akan memilih anak dengan gangguan pendengaran. Anak tunarungu atau yang disebut dengan gangguan pendengaran adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan untuk melihat apakah anak mengalami gangguan pendengaran, yaitu A. Indikator perilaku. 1. Anak tidak mampu memberi pengertian. Yang kedua, mengarahkan atau mencondongkan kepala atau telinga ke arah pembelajaran. Yang ketiga, tidak mampu mengikuti instruksi lisan, terutama dalam situasi kelompok. Yang keempat, menarik-narik daun telinga atau menggaruk-garuk atau mengusap-usap telinga. B. Tanda-tanda fisik. 1. Telinga mengeluarkan cairan. Yang kedua, bernapas melalui mulut. Yang ketiga, ekspresi wajah lelah dan tertekan bahkan di pagi hari. Yang C. Keluhan yang ditemukan anak-anak. 1. Sakit pada telinga. Yang kedua, mendengar suara berdengung atau seperti deringan. Yang ketiga, ada suara di dalam telinga. Yang keempat, merasa ada benda di dalam telinga. Yang kelima, sakit telinga atau telinga terluka. Yang keenam, sering demam, sakit tenggorokan atau tonsilitis. Strategi penanganan anak dengan gangguan pendengaran. Masalah terbesar yang dialami oleh anak tunarungu atau yang mengalami gangguan pendengaran adalah dalam hal berkomunikasi. Karena itu, hal utama yang perlu diperhatikan dalam mengenai anak tunarungu yang mengalami gangguan pendengaran adalah mengembangkan kemampuan bahasa mereka. 1. Pendekatan oral. Pendekatan auditori verbal. Fokus pendekatan ini adalah dengan menggunakan suara untuk meningkatkan kemampuan bicara dan perkembangan bahasa anak. Yang B. Pendekatan auditori oral. Pendekatan ini menekankan pada gangguan visual skills, seperti melatih anak dalam melakukan spatial reading. Yang kedua, komunikasi total. Pendekatan ini mengkombinasikan pendekatan oral dengan penggunaan bahasa isyarat. Bahasa isyarat untuk berkomunikasi menggunakan flexing atau gerakan tangan mengisyaratkan abjad dan gerakan tangan untuk mengisyaratkan suatu kata. Di sini adapun abjad dalam bahasa isyarat Indonesia, yaitu huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, dan Z. Itulah pembahasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Elpina dengan NIM 8567527789, kelas 2A
S1 PG PAUD Pokjar Muara II. Di sini saya akan memilih anak dengan gangguan pendengaran. Anak tunarungu atau yang disebut dengan gangguan pendengaran adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan untuk melihat apakah anak mengalami gangguan pendengaran, yaitu A. Indikator perilaku. 1. Anak tidak mampu memberi perhatian. Yang kedua, mengarahkan atau mencondongkan kepala atau telinga ke arah pembicara. Yang ketiga, tidak mampu mengikuti instruksi lisan, terutama dalam situasi kelompok. Yang keempat, menarik-narik daun telinga atau menggaruk-garuk atau mengusap-ngusap telinga. B. Tanda-tanda fisik. 1. Telinga mengeluarkan cairan. Yang kedua, bernapas melalui mulut. Yang ketiga, ekspresi wajah lelah dan tertekan bahkan di pagi hari. Yang C. Keluhan yang dikemukakan anak. 1. Sakit pada telinga. Yang kedua, mendengar suara berdengung atau seperti deringan. Yang ketiga, ada suara di dalam telinga. Yang keempat, merasa ada benda di dalam telinga. Yang kelima, sakit telinga atau telinga terluka. Yang keenam, sering demam, sakit tenggorokan atau tonsilitis. Strategi penanganan anak dengan gangguan pendengaran. Masalah terbesar yang dialami oleh anak tunarungu atau yang mengalami gangguan pendengaran adalah dalam hal berkomunikasi. Karena itu, hal utama yang perlu diperhatikan dalam mengenai anak tunarungu yang mengalami gangguan pendengaran adalah mengembangkan kemampuan bahasa mereka. 1. Pendekatan oral, pendekatan auditori verbal. Fokus pendekatan ini adalah dengan menggunakan suara untuk meningkatkan kemampuan bicara dan perkembangan bahasa anak. Yang B. Pendekatan auditori oral. Pendekatan ini menekankan pada gangguan visual skills, seperti melatih anak dalam melakukan spatial reading. Yang kedua, komunikasi total. Pendekatan ini mengkombinasikan pendekatan oral dengan penggunaan bahasa isyarat. Bahasa isyarat untuk berkomunikasi menggunakan flexing atau gerakan tangan mengisyaratkan abjad dan gerakan tangan untuk mengisyaratkan suatu kata. Di sini adapun abjad dalam bahasa isyarat Indonesia, yaitu huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, dan Z. Itulah pembahasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.